Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dinita Rosyana Dewi, NIM 240 2010 2010 Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan UAS mata kuliah Manajemen Strategik MJ701 Universitas Cyber Asia jurusan S1 PJJ Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Dr. Syamsul Hidayat SE SPD MPD MM CRO CRTR. Pada UAS kali ini, judul yang saya ambil yaitu Bangkrutnya Eastman Kodak Company. Latar belakangnya, Ko- Kodak merupakan perusahaan fotografi yang berdiri sejak tahun 1880 dan pernah menjadi pemimpin industri fotografi dunia. Namun, perkembangan teknologi digital mengubah perilaku konsumen dari kamera film ke kamera digital dan smartphone. Meskipun Kodak menemukan kamera digital pertama pada tahun 1975, perusahaan tidak mengembangkannya karena khawatir mengganggu bisnis film yang menjadi sumber pendapatan utama. Akibatnya, Kodak tertinggal dari para pesaing dan akhirnya mengalami kebangkrutan. Kasus ini menunjukkan pentingnya manajemen strategik dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis, merumuskan strategi yang adaptif, serta mengimplementasikan inovasi agar perusahaan mampu mempertahankan keunggulan kompetitif. Kemudian, tujuan analisisnya yaitu menganalisis penyebab kebangkrutan Kodak menggunakan konsep manajemen strategik, mengidentifikasi faktor internal dan eksternal melalui analisis SWOT, merumuskan rekomendasi strategi untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Identifikasi masalah, identifikasi permasalahan yang pertama yaitu terlambat beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan lingkungan bisnis. Kodak gagal mengantisipasi peralihan dari kamera film ke kamera digital dan smartphone. Kemudian, ketergantungan pada bisnis film serta gagal memanfaatkan inovasi. Mereka tetap mengandalkan bisnis film meskipun tetap menemukan kamera digital sejak 1975. Kemudian, perumusan strategi bisnis tidak sesuai kebutuhan pasar. Kodak pada pada eh, company produk ini, strategi perusahaan tidak mengikuti perubahan perilaku konsumen dan tren industri digital. Kemudian, implementasi transformasi digital tidak efektif. Mereka gagal menciptakan model bisnis digital yang menguntungkan meskipun memiliki teknologi dan ribuan paten. Kemudian, evaluasi dan pengendalian strategi yang lemah. Penurunan pendapatan, pangsa pasar, dan nilai perusahaan berlangsung terus-menerus tanpa tindakan koreksi yang memadai. Kemudian, identifikasi selanjutnya yaitu permasalahan keuangan yang serius. Mereka mengalami penurunan pendapatan, krisis likuiditas, beban utang, serta kewajiban pensiun yang tinggi hingga mengajukan kepailitan. Kemudian yang terakhir yaitu budaya organisasi dan kepemimpinan kurang adaptif terhadap perubahan. Resistensi terhadap inovasi dan lambatnya pengambilan keputusan menyebabkan Kodak kehilangan keunggulan yang kompetitif. Analisis SWOT atau analisis SWOT pada bangkrutnya Kodak, analisis SWOT dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa permasalahan yang dialami perusahaan berasal dari ketidaksesuaian antara kekuatan atau strength yang dimiliki dengan peluang atau opportunity yang gagal dimanfaatkan, serta ketidakmampuan mengatasi ancaman atau threat dan kelemahan weakness perusahaan. Strength atau kekuatan. Merek Kodak sangat kuat dan dikenal secara global. Kemudian pelopor dan penemu kamera digital yaitu tahun 1975. Memiliki ribuan paten teknologi digital, pengalaman dan jaringan distribusi yang luas, serta SDM dan kemampuan dan dia yang kuat. Kemudian weakness atau kelemahannya, mereka terlambat beradaptasi terhadap perubahan teknologi digital, ketergantungan pada bisnis film fotografi, strategi bisnis tidak mengikuti kebutuhan konsumen, implementasi transformasi digital tidak efektif, dan budaya organisasi dan kepemimpinan kurang adaptif terhadap perubahan. Kemudian opportunity atau peluangnya, pertumbuhan pasar kamera digital dan smartphone, meningkatnya kebutuhan penyimpanan dan pencitraan digital, komersialisasi paten digital melalui lisensi atau kerjasama, dan diversifikasi kelayanan digital. Threat atau ancamannya, persaingan ketat dari Canon, Nikon, Sony, Apple, dan produksi smartphone, dan produsen smartphone lainnya. Kemudian perubahan teknologi yang sangat cepat, perubahan perilaku konsumen yang meninggalkan kamera film, dan penurunan permintaan film fotografi. Kemudian matriks SWOT-nya, strategi SO atau growth strateginya, memanfaatkan paten digital untuk mengembangkan produk kamera digital dan smartphone imaging, memperluas kerjasama dengan perusahaan teknologi melalui lisensi dan inovasi bersama, menggunakan kekuatan merek Kodak untuk memasuki pasar digital lebih cepat. Kemudian strategi WO atau turnaround strateginya, melakukan transformasi digital secara menyeluruh, mengembangkan model bisnis digital yang sesuai kebutuhan pasar, meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan teknologi, dan mengomersialkan inovasi dan hasil R&D menjadi produk yang menghasilkan keuntungan. Strategi ST atau kompetitif strategi
Mempercepat inovasi agar mampu bersaing dengan Canon, Nikon, Sony, dan Apple, memanfaatkan kekuatan merek untuk mempertahankan loyalitas pelanggan, dan melakukan diferensiasi produk berbasis teknologi. Kemudian strategi WT atau defensive strategi, restrukturisasi organisasi dan efisiensi biaya operasional, mengurangi ketergantungan pada bisnis film yang terus menurun, memperkuat evaluasi strategi dan manajemen risiko, dan membangun budaya organisasi yang adaptif. Dampak kebangkrutan ini, dampak internalnya yaitu penurunan kinerja perusahaan, pendapatan dan laba terus menurun sejak tahun 2027. Mohon maaf, pendapatan dan laba terus menurun sejak tahun 2007. Kemudian adanya krisis keuangan. Mereka mengalami krisis likuiditas, beban utang, dan kewajiban pensiun yang tinggi hingga mengajukan perlindungan pilot. Kemudian, penurunan nilai perusahaan. Nilai pasar terus turun drastis dari sekitar 31 US dollar miliar menjadi di bawah 100 US dollar juta. Penggu Mohon maaf, nilai pasar turun drastis dari sekitar 31 miliar US dollar menjadi di bawah 100 juta US dollar. Kemudian pengurangan sumber daya manusia, jumlah karyawan berkurang dari sekitar 63.900 menjadi 17.000 orang saja. Dan kegagalan transformasi organisasi, inovasi tidak dimanfaatkan secara optimal, budaya organisasi kurang adaptif, dan implementasi strategi digital tidak berhasil. Kemudian, dampak kebangkrutannya untuk dampak eksternalnya yaitu kehilangan pangsa pasar. Pasar beralih ke perusahaan seperti Canon, Nikon, Sony, Apple, dan produsen smartphone lainnya. Kemudian menurunnya daya saing perusahaan. Kodak kehilangan posisi sebagai pemimpin industri fotografi dunia. Kemudian menurunnya kepercayaan investor dan mitra bisnis. Investor menarik pendanaan Investor menarik pendanaan, vendor memperkuat syarat pembayaran, dan negosiasi bisnis menjadi terhambat. Penjualan aset strategis. Kodak terpaksa menjual sekitar 1.100 paten digital untuk memperoleh dana restrukturisasi. Kemudian menurunnya citra dan reputasi perusahaan. Merek Kodak yang sebelumnya identik dengan inovasi berubah menjadi contoh kegagalan beradaptasi terhadap disrupsi teknologi. Kemudian analisis strateginya, mereka terlambat beradaptasi terhadap perubahan teknologi sehingga strategi bisnis tidak tepat. Akibat strategi bisnis tidak tepat, kemudian transformasi digital gagal, pendapatan akhirnya terus turun-menurun, kemudian terjadi krisis keuangan, kehilangan daya saing, dan kepailitan. Kodak memiliki kekuatan internal berupa merek yang kuat, kemampuan R&D, dan sebagai penemu kamera digital. Namun, perusahaan gagal memanfaatkan peluang pertumbuhan pasar digital karena tetap bergantung pada bisnis film. Kesalahan terbesar Kodak adalah mengalami innovation paradox, yaitu mampu menciptakan inovasi tetapi gagal mengkomersialkannya. Manajemen lebih memilih mempertahankan bisnis lama daripada mengembangkan pasar dan model bisnis digital yang baru. Dari perspektif disruptive innovation atau Clayton Christensen, Kodak merupakan contoh perusahaan incumbent yang gagal menghadapi disrupsi karena terlalu fokus mempertahankan pelanggan dan produk yang ada, sehingga terlambat merespon perubahan teknologi dan kebutuhan konsumen. Akibatnya, kelemahan internal semakin besar, peluang pasar digital hilang, dan ancaman dari pesaing seperti Canon, Nikon, Sony, serta Apple tidak dapat diantisipasi. Kondisi tersebut menyebabkan penurunan kinerja hingga perusahaan mengajukan perlindungan kepailitan. Rekomendasi strategisnya yaitu jangka pendek, mengatasi krisis keuangan dan menghentikan penurunan kinerja perusahaan dengan cara restrukturisasi keuangan dan efisiensi biaya operasional, kemudian mengurangi ketergantungan pada bisnis film, menjual atau melisensikan aset atau paten yang tidak dimanfaatkan, menetapkan KPI dan melakukan evaluasi strategi secara berkala. Tujuannya yaitu untuk menstabilkan kondisi keuangan dan menjaga kelangsungan operasional perusahaan. Untuk jangka menengahnya, mempercepat transformasi digital dan meningkatkan daya saing perusahaan dengan cara mengembangkan produk dan layanan digital seperti kebutuhan pasar, mengomersialkan hasil riset dan inovasi menjadi produk bernilai ekonomi, meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan digital, dan membangun budaya organisasi yang adaptif dan inovatif. Tujuannya memperkuat posisi Kodak di pasar digital dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Untuk jangka panjangnya, menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan mencegah kegagalan strategi di masa depan dengan cara mengembangkan model bisnis digital yang berkelanjutan, memperkuat investasi pada R&D dan inovasi, menjalin kolaborasi strategis dengan perusahaan teknologi global, dan menerapkan sistem manajemen strategik yang dapat melalui evaluasi dan inovasi berkelanjutan. Tujuannya yaitu untuk mewujudkan keunggulan kompetitif jangka panjang dan meningkatkan nilai perusahaan. Jadi, kesimpulannya yaitu
Kasus Kodak ini menunjukkan bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menciptakan inovasi saja, tetapi juga oleh kemampuan mengelola strategi secara efektif. Meskipun memiliki merek yang kuat, menjadi pelopor kamera digital, dan didukung kemampuan riset yang baik, Kodak gagal memanfaatkan peluang pasar digital karena terlambat beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan konsumen. Berdasarkan analisis SWOT, perusahaan tidak mampu mengoptimalkan kekuatan dan peluang yang dimiliki, serta gagal mengatasi kelemahan dan ancaman yang muncul, sehingga kehilangan daya saing hingga mengalami kepailitan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan manajemen strategik yang adaptif melalui analisis lingkungan, perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi secara berkelanjutan agar mampu mempertahankan keunggulan kompetitif di tengah perubahan bisnis yang dinamis. Kurang lebih mohon maaf atas presentasi yang saya paparkan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.